Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Fa insyaallah di malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Kasyfus Syubuhat karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca syarah dari para ulama tentang ucapan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa huwa dinur rusulil ladzina arsalahumullahu bihi ila ibadihi, yaitu bahwa tauhid dinul Islam adalah agama seluruh rasul yang Allah utus mereka kepada segenap hambanya dengan agama tersebut, dengan membawa dakwatut tauhid. Qala rahimahullahu ta'ala, fa awwaluhum Nuhun alaihi salamu arsalahu Allahu ila qaumihi lamma ghalaw fi salihin waddin wa suwa'in wa yaghutha wa ya'uqa wa nasrin. Rasul pertama adalah Nuh alaihi salam. Allah mengutus beliau kepada kaumnya ketika mereka bersikap ghulu, melampaui batas terhadap orang-orang saleh, yaitu Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul Nuh alaihi salam kepada kaumnya ketika kaum Nabi Nuh ini telah berlaku melampaui batas terhadap orang-orang saleh. Di sini Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan fa awwaluhum Nuhun alaihi salam. Rasul pertama adalah Nuh alaihi salam. Beliau adalah Rasul pertama yang Allah utus di muka bumi. Dan beliau termasuk ulul azm minar rusul yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab dan dalam surat Asy-Syura. Nuh alaihi salam, tidak ada perbedaan di antara para ulama bahwa beliau adalah Rasul pertama yang Allah utus di muka bumi ini. Yang terjadi khilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama, apakah Nabiullah Adam alaihi salam itu adalah seorang Rasul juga ataukah hanya seorang Nabi? Ini khilaf di antara para ulama, di antara mereka bahwa Adam alaihi salam itu juga seorang nabi dan rasul. Allah utus Adam alaihi salam kepada istrinya dan anak-anaknya di jannah. Juga ada yang berpendapat bahwa Adam alaihi salam itu rasul kepada para malaikat. Tentunya itu khilaf di antara para ulama, namun Nuh alaihi salam beliau adalah Rasul pertama yang Allah utus di muka bumi ini ketika terjadi kesyirikan pertama kali pada kaum beliau. Dalilnya adalah hadis asy-syafa'ah ketika manusia mendatangi para nabi dan juga mendatangi para rasul untuk meminta syafaat ketika mereka berada di padang mahsyar.
Namun para nabi itu meminta uzur, tidak bisa memberikan syafaat. Nah, kemudian di antara mereka mengatakan i'tu Nuhan awwala rasulin ba'athahullah. Datanglah kalian kepada Nuh, nah, awal rasul yang Allah utus. Ini sebuah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahullah dari hadis Anas bin Malik. Juga pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 163, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di." Sesungguhnya kami memberikan wahyu kepada engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami memberikan wahyu kepada Nuh dan para nabi setelahnya. Al-Allamah Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa sebelum Nuh alaihi salam itu tidak pernah ada seorang rasul yang diutus. Berdasarkan ayat ini, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih." Juga beliau menyebutkan sebuah hadis, yaitu dalam hadis Asy-Syafa'ah, "Anna an-nasa ya'tuna ila Nuhin fayaquluna lahu anta awwalu rasulin arsalahu Allahu ila ahli al-ard." Yang sebagaimana tadi secara makna kita baca hadisnya, bahwa engkau wahai Nuh adalah rasul pertama yang Allah utus kepada penduduk bumi. Bahkan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan, "Fala rasula qabla Nuhin bi ijma'il ulama." Tidak ada rasul yang diutus sebelum Nuh alaihissalam berdasarkan ijma' para ulama. Tentunya sebagaimana tadi disebutkan bahwa Adam alaihissalam diperselisihkan apakah beliau seorang nabi saja ataukah juga seorang rasul. Namun tidak ada perbedaan di antara para ulama bahwa Adam alaihissalam itu adalah seorang nabi dan beliau adalah nabi mukallam, juga nabi yang Allah ajak bicara. Disebutkan dalam sebuah hadis, ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, anabiyyan kana Adam?" Qala na'am. Qala kam kana bainahu wa baina Nuhin wa Ibrahim? Wahai Rasul, apakah Adam itu seorang nabi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, benar. Adam adalah seorang nabi. Lalu orang tersebut bertanya, kam kana bainahu wa baina Nuhin wa Ibrahim? Lalu berapa jarak kurun waktu antara Adam dan Nuh dan juga Ibrahim? Maka beliau menjawab, asyaratu qurun. Jarak di antara keduanya adalah 10 qurun, ya, 10 generasi. Qala kam kana baina Nuhin wa Ibrahim? Lalu berapa kurun antara Nuh dan Ibrahim alaihissalam? Beliau juga menjawab asyaratu qurun, sama 10 qarn, 10 abad. Qala ya Rasulullah kam kanatir rusul? Lalu orang tadi bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, berapakah jumlah para rasul? Qala 313. Jumlah mereka adalah 313. Nah,
Hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah dalam kitab As-Sahih Al-Musnad mimma laisa fis sahihain. Juga Al-Imam Al-Hakim rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis bahwa seseorang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, anabiyan kana Adam?" Apakah Adam alaihi salam itu nabi? Qala na'am. Ya, beliau adalah nabi. Mu'allamun mukallam. Nabi yang telah Allah ajarkan ilmu dan juga Allah ajak bicara. Qala kam bainahu wa baina Nuhin? Lalu berapakah jarak waktu antara Adam alaihi salam dan Nuh? Asyru qurun, 10 qarn, 10 generasi. Qala kam baina Nuhin wa Ibrahim? Sama dengan hadis sebelumnya. Lalu berapakah jarak waktu antara Nuh dan Ibrahim alaihissalam? Asyru qurun, 10 generasi. Qalu ya Rasulullah kam kanatir rusul? Lalu orang itu bertanya, wahai Rasul, berapakah jumlah para rasul? Qala 315. Jumlah mereka adalah 315 jamman ghafiran, jumlah yang sangat banyak. Sehingga jumlah para rasul itu amatlah banyak sebagaimana yang Allah nyatakan dalam surat Ghafir, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Dan sungguh kami telah mengutus para rasul sebelummu. Di antara mereka ada yang telah kami kisahkan kisah mereka, dan di antaranya tidak kami sebutkan kisahnya. Adapun qarn, makna dari qarn, satu qarn atau yang biasa disebut satu abad. Nah, definisi yang lebih tepat bahwa satu generasi adalah masa atau waktu usia waktu atau usia rata-rata orang hidup di sebuah masa. Kalau di masanya Nuh alaihi salam, bahkan Nuh disebutkan dalam Al-Quran bahwa beliau berdakwah alfasanatin illa khamsina 'ama, 950 tahun, 1000 tahun kurang 50. Itu dakwah beliau. Namun setiap generasi itu berbeda-beda usia rata-rata orang hidup di masa tersebut. Ada yang 100 tahun, bahkan ada yang lebih 200, 300 dan seterusnya. Sehingga ini tidak diterjemahkan bahwa antara Adam dan Nuh alaihissalam atau Nuh dan Ibrahim itu 6 asyaratu qurun, 10 qarn, 10 abad. Tidak diartikan bahwa satu abadnya itu 100 tahun, sehingga tidak diartikan hanya 1000 tahun saja, namun 10 generasi. Kita lanjutkan. Arsalahullahu ila qaumihi lamma ghalau fis salihin. Allah mengutus beliau kepada kaumnya ketika mereka, kaum Nuh alaihissalam, itu bersikap ghulu, melampaui batas terhadap orang-orang saleh. Al-ghulu maknanya adalah mujawazatul had, melampaui batas. Ghala fi syai' jawazal hadda fihi. Ghala fi syai' itu maknanya melampaui batasannya. Sehingga kaum Nabi Nuh alaihi salam itu bersikap melampaui batas terhadap orang-orang saleh. Sehingga mereka tidak memberikan hak yang telah Allah tetapkan, bahwa hak orang saleh adalah orang yang Allah muliakan,
orang soleh. Namun tidak boleh diberikan hak yang lebih, tidak boleh diberikan hak uluhiyah. Nah, karena makhluk itu tidak mempunyai hak uluhiyah. Karena hak uluhiyah itu satu-satunya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang yang beribadah memberikan salah satu bentuk ibadah kepada seorang hamba atau kepada makhluk, maka ini disebut dia telah berlaku melampaui batas. Waddin wa suwa'in wa yaghuth wa ya'uqa wa nasr. Orang-orang soleh tersebut adalah Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Kesyirikan yang terjadi di masanya Nuh alaihi salam itu ada tahapan. Nah, tidak serta-merta bahwa kaum Nabi Nuh alaihi salam itu langsung berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keturunan Adam alaihi salam itu semua mereka berada di atas tauhid. Hingga masa Nabi Nuh alaihi salam sampai terjadi kesyirikan di kaum beliau. Sehingga tauhid adalah agama agama seluruh umat sebelum diutusnya Nuh alaihi salam, dan berdakwah kepada kaumnya ketika kaumnya menentang tauhid, tidak memberikan hak uluhiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampai masa orang-orang soleh Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr, dan mereka adalah orang-orang soleh. Orang soleh adalah orang yang memberikan hak Allah Subhanahu wa taala dan juga memberikan hak seluruh hamba-hamba. Ketika umat manusia mereka lebih suka cinta terhadap dunia dan lalai dari mengingat akhirat, maka kaum Nabi Nuh alaihi salam itu ingin untuk mendapatkan motivasi dan dorongan untuk semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mendatangi kuburan orang-orang saleh, dan mereka berdiam bermajlis di sisi kuburan-kuburan tersebut. Ketika mereka sudah mendapati sebuah motivasi dalam beribadah, dorongan kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka kembali. Sehingga mereka hanya berziarah, berkunjung untuk mengembalikan semangat yang telah menurun. Maka disitulah syaitan datang di saat mereka sudah suka menziarahi kubur-kubur dalam rangka mengenang orang-orang soleh, jasa mereka dan juga kebaikan mereka. Maka syaitan menawarkan, tidakkah kalian mau aku buatkan patung-patung sehingga kalian mengingat orang-orang soleh tadi, Wad, Suwa. Maka syaitan pun itu membuatkan patung sesuai dengan bentuk orang-orang soleh tadi. Sehingga patung ini pertama kali mereka letakkan di kuburan orang-orang soleh. Sehingga di kubur orang soleh terdapat gambar ataupun patung, lukisan orang yang telah meninggal. Di awal mula mereka tidak menyembah orang-orang soleh tadi. Datang ke kuburan, melihat patung tersebut, dan hanya mengenang kebaikan dan jasa orang-orang soleh. Kemudian karena kaum Nabi Nuh alaihi salam itu mempunyai usia yang panjang, sehingga syaitan mempunyai kesempatan untuk menyesatkan mereka. Mumpung usianya panjang ini, sehingga saya ada kesempatan untuk menyesatkan kaum Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian syaitan membisikkan, tidakkah sebaiknya kalian itu membuat patung orang soleh tadi
dan kalian letakkan di masing-masing rumah kalian sehingga kalian selalu mengingat orang-orang soleh tadi. Sehingga lalu mereka membuat patung-patung dan diletakkan di rumah-rumah mereka sampai-sampai mereka membawanya ketika mereka melakukan perjalanan, ketika mereka safar. Dan ini sudah menjadi kebiasaan di tengah-tengah mereka membawa patung dan meletakkan patung di rumah-rumah mereka untuk mengenang jasa orang-orang soleh, ibadah mereka, sehingga mereka termotivasi dengan hal itu. Maka di situ belum terjadi kesyirikan. Namun membuat patung, membuat lukisan orang-orang soleh untuk mengenang, itu dzari'atun ila syirk. Itu semua sebuah usaha yang mengantarkan kepada kesyirikan kepada Allah. Dan setiap perkara yang merupakan wasilah dan sarana sebab terjadinya kesyirikan ataupun kemungkaran, maka Allah haramkan. Seperti Allah mengharamkan zina. Lalu Allah mengharamkan hal-hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan zina. Demikian juga syirik. Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk salat menghadap kubur, menghadap kuburan. Mengapa? Itu dzari'atun ila syirk. Itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Kalau orang tidak paham, ya ternyata ada orang, seorang ustadz ataupun kiai salat menghadap kuburan. Orang awam yang tidak paham, berarti orang ini salat ya, mengagungkan kuburan tersebut, ya, menyembah kuburan itu atau meminta doa kepada orang yang di dalam kubur, sehingga orang lain yang melihat bisa terjatuh ke dalam kesyirikan walaupun dia tidak menyembah kuburan itu. Itu wasail, wasilah-wasilah, sarana, sebab yang mengantarkan kepada sesuatu yang Allah haramkan, maka juga Allah mengharamkannya. Maka pada masa ini, ketika kaum Nabi Nuh alaihissalam sudah membuat patung-patung, diletakkan di kuburan orang soleh, diletakkan di rumah-rumah mereka dan dibawa ketika mereka melakukan perjalanan safar, maka setelah itu ilmu agama itu hilang, ilmu tentang tauhid dilupakan, dan tujuan awal pembuatan patung itu pun dilupakan. Nah, oleh orang-orang setelah pembuat patung ini. Nah, sehingga orang-orang setelah para pembuat patung itu menganggap bahwa orang-orang dahulu telah menyembah orang-orang soleh atau patung-patung tersebut. Kita baca sebuah riwayat. Nah, sebuah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala fi hadhihi al-ayah, yaitu pada ayat ke-23 dalam surat Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa suwa'an wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka mengatakan, janganlah kalian sekali-kali meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Janganlah kalian meninggalkan Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Itu janganlah kalian meninggalkan peribadatan kepada Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Nah, Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, saratil awthanu allati kanat fi qaumi Nuhin fil Arab ba'du. Amma waddun kanat li kalbin bidaumatil jandal, wa amma suwa' kanat li hudhail, wa amma yaghuth fa kanat li murad thumma li bani ghutaif bil jawfi inda saba, wa amma ya'uq fa kanat li hamdan, wa amma nasrun fa kanat li himyar li ali dhil kala'i, asma'u rijalin salihin min qaumi nuhin, falamma halaku awha asyaitanu ila qaumihim aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansaba wa sammuha bi asma'ihim fafa'alu falam tu'bad hatta idza halaka ulaika wa tanassakha al-ilmu 'ubidat.
Sahabat Ibnu Abbas mengatakan, patung-patung yang ada di masa Nuh alaihi salam itu telah tersebar di kalangan bangsa Arab. Adapun Wad itu milik suku Kalb, berada di Daumatul Jandal. Adapun Suwa' milik Hudzail. Adapun Yahuth itu milik suku Murad, kemudian dimiliki oleh Bani Ghutaif di Jauf, wilayah Sabah. Adapun Ya'uq itu milik Hamdan. Adapun Nasr ini milik kabilah Himyar al-Dzilkala. Mereka adalah patung-patung yang diberikan nama orang-orang soleh tersebut adalah rijal salihin, adalah orang-orang soleh di masa Nabi Nuh alaihi salam. Ketika mereka telah meninggal, orang-orang soleh ini telah meninggal, maka setan-setan membisikkan kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam untuk meletakkan patung-patung di majelis-majelis yang biasa mereka duduk di sana. Dan untuk setelah membuat patung dan meletakkan di majelis-majelis mereka, dan diperintahkan untuk diberikan nama sesuai dengan bentuk patung tersebut, maka ini dilakukan oleh kaum Nuh alaihi salam. Maka awal mulanya patung-patung itu tidaklah diibadahi hatta idza halaka ulaik, lalu sampai generasi pembuat patung itu telah mati, telah meninggal, wa tanassakhal ilm ubidat, dan ilmu agama telah sirna, telah dilupakan, maka ketika itu patung itu diibadahi. Dan ini sebuah hadis yang sahih, walaupun sebagian orang menentang kesahihan atau keabsahan hadis tersebut. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, tahapan kesyirikan yang terjadi di kaum Nuh alaihi salam itu juga disebutkan oleh Asy-Syarih, pensyarah Kasyfus Syubuhat, Asy-Syaikh Shalih Al-Syekh hafizahullahu taala. Beliau juga menjelaskan bahwa kesyirikan yang terjadi di muka bumi ini terdapat dua jenis kesyirikan. Yang pertama adalah kesyirikan yang terjadi dan itu dilakukan terhadap roh manusia, ruhnya orang-orang soleh. Kemudian kesyirikan yang kedua, kesyirikan yang dilakukan kepada arwahul kawakib. Kesyirikan terjadi yang dilakukan umat manusia dalam rangka mereka mengagungkan al-kawakib, menyembah kawakib, bintang-bintang atau benda-benda di angkasa. Sehingga ada sebagian orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah al-kawakib, bintang-bintang ataupun benda-benda di angkasa. Dan ada orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala yang mereka adalah ruh-ruh orang-orang saleh. Adapun kesyirikan terhadap ruh orang-orang saleh, sikap melampaui batas terhadap orang-orang saleh dan ruh mereka yang telah Allah cabut arwahnya di dunia ini sehingga mereka dikubur dan berada di alam barzakh, ini terjadi di masa Nuh alaihi salam. Adapun kesyirikan dengan benda-benda angkasa atau bintang-bintang, ini kesyirikan pada kaum Nabi Ibrahim alaihi salam. Tentunya apabila ada yang mengatakan apakah benda-benda angkasa ataupun bintang itu mempunyai ruh, apakah bintang-bintang itu mempunyai ruh? Tentunya tidak mempunyai ruh. Akan tetapi mereka membuat patung benda-benda angkasa, bintang-bintang itu, kemudian mereka menganggapnya bahwa disinilah itu atau di patung-patung tersebut terdapat
ruh sebagaimana bintang-bintang di angkasa. Sehingga mereka meyakini pergerakan benda-benda angkasa, bintang-bintang itu sangat berpengaruh terhadap nasib makhluk yang berada di dunia ini, takdir yang terjadi di dunia ini. Ini sebuah ilmu yang terlarang, yaitu ilmu ta'thir, ilmu astrologi, yang mereka meyakini bahwa benda-benda angkasa, bintang-bintang itu mempunyai pengaruh, ya, berakibat dengan apa yang terjadi di muka bumi ini. Dan itu kesyirikan di masa Nabi Ibrahim alaihi salam. Adapun kesyirikan dengan orang-orang saleh terjadi di masa Nuh alaihi salam hingga di masa kita. Sehingga mereka membuat patung, ya, itu tidak meyakini bahwa itu hanya sebatas patung saja. Tapi mereka meyakini bahwa ruh orang-orang saleh itu ada. Sehingga syaitan itu datang, ya, berbicara di sisi patung tersebut, ya. Dan mereka bisa berbicara dengan para penyembahnya dan bisa mengabulkan permohonan para penyembahnya. Tentunya ini fitnatus syirk. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menguji. Terkadang ada seseorang ketika mengagungkan kuburan orang soleh, maka Allah tetapkan ada jin ataupun syaitan yang keluar dari kuburannya. Dan ini telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan itu bisa terjadi. Sehingga sangat banyak kisah-kisah, cerita khurafat, ya, bahkan bisa terjadi dengan benar bahwa ada orang yang mengagungkan kuburan orang soleh, minta kepada orang soleh, dan orang soleh itu hadir. Ketahuilah itu bukan roh orang soleh, namun itu adalah syaitan yang telah berubah wujudnya menjadi orang soleh tadi. Dan ini telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab-kitab beliau. Baik. Sehingga kesimpulannya adalah ghulu itu salah satu sebab kesyirikan Bani Adam. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid menyebutkan bab anna sababa kufri Bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghulu fi salihin, bab bahwa sebab kekufuran anak Adam dan sikap mereka meninggalkan agama mereka adalah al-ghulu, melampaui batas terhadap orang-orang saleh. Ini dars kita di malam hari ini. Naktafi bihadza. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.